Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina wa habibina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin ridwanullahi ajmain, amma ba'd. Alhamdulillah, kita patut bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala, di mana Allah telah menimpahkan nikmatnya kepada kita semuanya, baik itu adalah nikmatul iman ataupun nikmatul Islam. Dengan dua nikmat inilah kita bisa merasakan manisnya hidup di dunia ini. Yang kedua, Allah juga telah memberikan nikmat kepada kita semuanya, yaitu nikmat sehat serta nikmat kesempatan. Dengan nikmat inilah kita bisa menggali apa yang telah diwariskan oleh Nabi Muhammad SAW kepada kita semuanya, yaitu al-ilmu. Dan dengan al-ilmu itulah kita bisa merasakan manisnya hidup di dunia ini yang penuh dengan petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Dan dengan ilmu itu jugalah kita bisa membedakan mana yang baik dan mana yang buruk, mana yang halal, mana yang haram, dan mana yang diperintahkan oleh Allah dan Rasul-Nya, serta mana yang telah dilarang. Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan yang berbahagia ini kita akan membahas satu judul, yakni tazkiyatun nafas. Apa yang dimaksud dengan tazkiyatun nafas? Bahwa tazkiyatun nafas adalah usaha untuk mensucikan, membersihkan jiwa kita dari hal-hal kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian adalah mengisi dengan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidakkah Rasulullah SAW diutus oleh Allah Subhanahu wa taala di tengah-tengah umatnya? Di antaranya adalah untuk memperbaiki akhlak, budi pekerti, sebagaimana ayat Al-Quran menegaskan kepada kita semuanya, innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Kaum muslimin rahimakumullah, maka tazkiyatun nafas itu sendiri memiliki makna mensucikan dari perbuatan-perbuatan yang telah dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik itu adalah perbuatan mensekutukan Allah, membunuh, atau kemaksiatan-kemaksiatan yang lain yang Allah Subhanahu wa taala dan Rasul-Nya adalah larang kepada kita semuanya, maka itu adalah harus kita bersihkan dari dalam jiwa kita. Karena salah satu daripada ajaran Islam yang
Allah dan Rasul-Nya. Tetapkan kepada kita semuanya, kita tidak boleh melupakan yang namanya adalah tazkiyatun nafas. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala menyebutkan dalam ayatnya tentang tazkiyatun nafas ini adalah senantiasa dibarengi dengan ilmu. Maknanya bahwa tazkiyatun nafas itu senantiasa mendampingi ilmu, atau ilmu tidak akan bisa terlepas daripada tazkiyatun nafas. Sebagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala menegaskan dalam surah Al-Baqarah ayat 151, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Kama arsalna fikum rasulan, sebagaimana kami telah mengutus di tengah-tengah kalian, yaitu seorang rasul, minkum, dari kalian sendiri, yatlu alaikum ayatina, yang tugas rasul itu adalah membacakan ayat-ayat kami, wa yuzakkikum, serta membersihkan jiwa-jiwa kalian dari apa? Yakni dari kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jiwa kita, hati kita itu harus terlepas dan harus bersih dari perbuatan-perbuatan maksiat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa yu'allimukumul kitaba wal hikmah. Selain itu, tugas Rasul Allah yang Allah utus di tengah-tengah umatnya, yaitu mengajarkan kepada kalian, yaitu mengajarkan Alkitab, yakni Al-Quran, wal hikmah, serta hikmah yaitu as-sunnah. Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dari ayat di atas maka jelas bahwa ilmu itu akan bisa menjadi bumerang. Ilmu itu akan menjadi bencana bagi orang yang memilikinya ketika tidak disertai dengan tazkiyatun nafas. Oleh sebab itu dapat kita temui di dalam semua biografi para ulama, para salaful ummah, di mana mereka adalah alim. Selain kealimannya adalah mereka semuanya adalah mengikuti, menyertai dalam ilmunya, yaitu dengan kezuhudan, ketawaduannya. Maka disinilah ilmu tidak akan bisa dipisahkan, atau alim, seorang alim tidak akan bisa dipisahkan dengan tazkiyatun nufus. Ketika seorang alim, seorang yang berilmu, tidak akan ada nilainya di hadapan manusia, apalagi di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala, ketika akhlaknya, jiwanya yang penuh dengan kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka para ulama salaf saling mengingatkan tentang urgensi tazkiyatun nufus. Dari situlah kita mendapatkan ucapan-ucapan para salaful ummah, di mana ucapan-ucapan mereka adalah sangat menghujam, sangat mendalam ke dalam hati, dan penuh dengan hikmah yang mereka sampaikan di tengah-tengah umat. Sebagaimana Hamdun bin Ahmad pernah ditanya, mengapa ucapan para salaf lebih bermanfaat daripada ucapan kita? Hamdun bin Ahmad pun menjawab, karena mereka berbicara untuk kemuliaan Islam. Mereka berbicara adalah demi kemuliaan Islam. Mereka berbicara adalah demi keselamatan jiwa dan mencari ridha Allah Subhanahu wa ta'ala. Sedangkan apa yang telah kita ucapkan, kata Hamdun bin Ahmad, mengapa tidak bisa menghujam dan tidak bisa memberikan hikmah kepada orang yang kita ingatkan,
Karena ketika kita berbicara untuk kemuliaan diri, ketika kita berbicara adalah bukan untuk kemuliaan Islam, tetapi adalah untuk kemuliaan diri dan untuk mengejar dunia serta mencari ridha manusia, bukan ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inilah yang membedakan apa yang telah diucapkan oleh para salaful ummah dengan ucapan-ucapan kita pada masa sekarang ini. Karena ucapan-ucapan mereka adalah jauh berbeda dan orientasinya adalah jelas, semata-mata adalah mengharap ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetapi apa yang terjadi pada zaman sekarang ini, banyak manusia alim, manusia yang menyampaikan ilmunya kepada manusia yang lainnya, kepada mad'u, tetapi apa yang telah disampaikan belum sampai bisa menghujam kepada hati mereka. Mengapa? Karena yang dilandasi adalah bukan semata-mata mengharap ridha Allah, tetapi adalah ingin mengharapkan ridha manusia, agar supaya dia adalah dianggap sebagai orang alim. Wa na'udzubillahi min dzalik. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka perlu kita ketahui semuanya, sebenarnya apa sih hakikat daripada tazkiyatun nufus itu. Dengan mempelajari tazkiyatun nafas atau tazkiyatun nufus, hati akan terasa aman, hati akan terasa tentram, hati akan terasa bersih, yang mana tidak ada seorang pun akan selamat pada hari kiamat kelak, kecuali adalah hamba-hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Allah berikan kepadanya, yaitu hati yang bersih, hati yang salim, hati yang selamat dari fitnah-fitnah subhat, hati yang selamat dari fitnah-fitnah syahwat. Sebagaimana Allah Azza wa Jalla telah berfirman dalam Al-Quran surah Suara, yauma la yanfa'u malu wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Yauma, pada hari, la yanfa'u, tidak bermanfaat lagi, malun wala banun, harta dan anak, yaitu pada waktu yaumul qiyamah, illa man atallaha biqalbin salim, kecuali adalah hamba Allah yang menghadap Allah dengan hati yang salim, hati yang bersih, yakni hati yang bersih dari kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, hati yang bersih dan tidak pernah mensekutukan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidakkah kita mengerti bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala telah mengutus Rasulullah Muhammad SAW atau mengutus Rasul-Rasulnya kepada para kaum untuk memunirkan jiwa-jiwa mereka, sebagaimana yang telah difirmankan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, "Huwallazi ba'asa fil ummiyina rasulan minhum yatlu 'alaihim ayati wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah." Walladzi, dialah Allah, bahasa yang telah mengutus fil ummiyina rasulan, yakni di tengah-tengah orang yang tidak bisa membaca, kaum yang tidak bisa membaca, kaum yang tidak bisa menulis, yakni rasul, yakni seorang rasul. Minhum, dari kalangan mereka, alaihim, yatslu alaihim, ya rasulan minhum yatslu alaihim, yang mereka mempunyai tugas, atau rasul-rasul itu adalah mempunyai tugas, yakni membacakan kepada mereka ayatihi, yakni ayat-ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala, wa yuzakkihim, dan telah membersihkan jiwa-jiwa mereka, yakni jiwa dari kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa yu'allimuhumul kitab wal hikmah, dan mengajarkan, yakni Al-Quran dan As-Sunnah. Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebagaimana yang telah saya sampaikan di atas tadi, bahwa
ilmu itu senantiasa diikuti dengan tazkiyah. Orang tidak akan ada nilainya walaupun dia adalah seorang alim, orang yang berilmu, yang ghazirul ilm. Tetapi dalam hati dan jiwanya adalah penuh dengan kemaksiatan yang bertentangan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukan yang menghiasi pada dirinya dalam hatinya adalah ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, tetapi adalah kemaksiatan. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, kaum muslimin yang berbahagia, maka dalam tazkiyatun nafas ini adalah ada urgensi. Apa sih urgensi atau pentingnya dalam tazkiyatun nafas itu? Bahwa yang pertama, perilaku manusia atau perbuatan manusia itu adalah tergantung pada kondisi hati yang ada. Apabila hatinya bersih, hatinya baik, maka perilakunya akan baik. Demikian juga sebaliknya, ketika hatinya kotor, jiwanya kotor, tidak baik. Sebagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda dalam hadisnya, ala inna fil jasadi mudghah, ketahuilah bahwasanya di dalam jiwa, di dalam raga, di dalam jasad, ya, di dalam jasad ada segumpal darah. Idza sholahat, apabila segumpal darah itu adalah baik, sholahal jasadu kulluh, maka akan menjadi baiklah seluruh anggota tubuh kita, jasad kita. Wa idza fasadat, tetapi apabila adalah rusak, yakni segumpal darah itu, fasadal jasadul kulluh, maka akan menjadi pengaruh bahwa jasad itu pun, raga kita pun akan menjadi buruk, akan menjadi rusak. Ala wahya al-qalbu, yaitulah yang disebut dengan hati. Oleh sebab itu maka perbaikilah diri kita, perilaku kita yang dimulai dalam diri kita sendiri, dari hati kita. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menjelaskan kepada kita semuanya bahwa tidak ada seorang pun yang bisa merubah diri kita kecuali adalah diri kita sendiri, sebagaimana dalam surah Ar-Ra'd ayat 11, innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Sesungguhnya Allah tidak merubah seorang kaum, ya, sebuah kaum, sehingga kaum itu sendiri yang akan merubahnya sendiri. Maknanya kitalah, usaha kitalah sendiri yang bisa merubah diri kita, bukan yang lainnya. Yang kedua, betapa pentingnya tazkiyatun nafas ini. Kebersihan hati, kebersihan jiwa itu adalah penting bagi kita semuanya, karena dengan bersihnya jiwa, bersihnya hati itu akan berpengaruh pada perilaku kita. Ketika hati kita bersih, hati jiwa kita bersih, maka yang keluar dari apa yang kita lakukan semuanya adalah kebaikan. Tetapi ketika jiwa kita adalah kotor, hati kita kotor, maka yang keluar pun akan buruk dan kotor. Wa na'udzubillahi min dzalik. Kemudian berikutnya, bahwa apa pentingnya bertazkiyatun nafas? Yang ketiga, bahwa dengan hati yang bersih, dengan bertazkiyatun nafas, maka hidup manusia akan tenang, hidup manusia akan damai, hidup manusia akan bahagia, tenang, damai, dan bahagia. Sebagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menjelaskan, qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Sungguh telah beruntunglah, sungguh telah menanglah
Man zakkaha, bagi hamba Allah yang telah membersihkan jiwanya, membersihkan hatinya, waqad khaba man dasaha, tetapi rugilah orang yang telah mengotorinya. Kaum muslimin yang berbahagialah, demikianlah sedikit yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat bagi saya khususnya dan pada kaum muslimin semuanya yang telah mendengarkan apa yang telah saya sampaikan. Demikianlah, billahi taufiq wal hidayah, waridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.